Jadi gini, pertama saya perlihatkan 3 buah file yang isinya adalah tentang pertama RPS, yang kedua tugas UTS, dengan yang ketiga adalah tugas UAS. Ini untuk kelas 3E dulu untuk UTS. Sebelum saya masuk ke minggu depan masalah presentasinya. Di sini sudah tersedia untuk buku 3 dan buku 4. Buku 1 dan 2-nya untuk kelas D. Buku 3 itu perencanaan pendidikan Islam, konsep, kebijakan, dan implementasi. Saya ke bagian bab 1, ada Ahmad Lutfi bagian bab 2. Ini judul babnya, ini yang dibahasnya. Nah, setiap yang dibahas itu dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan simpulan, dan di bawahnya ada referensi. Jadi kalau yang ditampilkan hanya segini, itu sebetulnya itu ada 3 lagi yang belum disebut. 1, pendahuluan, ya. Oke, jangan lagi lama Pak ya, nanti mau Pak. Kemudian simpulan, terakhirnya adalah referensi. Jadi ini adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap file Anda atau dalam setiap bagian yang Anda buat. Dari mulai Ahmad Lutfi sampai dengan Henry Munandar sudah saya siapkan. Ini ada Ayi Rohayani, sengaja jadi penulis terakhir di bab ini karena babnya kan 33 orang kelas Anda 32 ya, 32. Lalu ada buku 4. Buku 4 itu judulnya Perencanaan Pendidikan Islam, Inovasi, Praktik Baik, dan Tantangan Masa Depan. Berbeda dengan buku chapter ketiga, itu tentang konsep, kebijakan, dan implementasi. Jadi fokusnya sudah beda Pak. Fokusnya sudah beda. Dan setiap orang di sini juga ada bab 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti bab 1 ada urgensi inovasi dalam perencanaan pendidikan Islam. Ini sama, mulai dengan pendahuluan, lalu ada simpulan, dan terakhir dengan daftar referensi atau referensi saja. Lalu tolong disiapkan 1 KTP Pak, KTP. Kedua, foto terbaru, foto Anda bukan foto orang lain, yang ukuran kepalanya doang Pak, nggak usah sekujur tubuh, wajahnya saja. Lalu Anda membuat CV, curriculum vitae. Curriculum vitae intinya berbicara siapa Anda, tanggal lahir, kemudian pendidikan, kemudian pengalaman, kuliahnya di mana, pernah jadi apa, dapat prestasi apa, dan akhiri dengan alamat email. Namun tengarti Anda bisa nanya ke ChatGPT, tolong dong tulisin CV saya. Lu siapa? Makanya kasih clue-cluenya, nama apa, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, nama istri, nama anak, istri 1, istri 2, sebenarnya isi bapak pelaku poligami. Tuliskan itu, masukkan ke ChatGPT, tolong susun dan sistematiskan menjadi CV yang rapi. Klik, itu. Badan sobian, sobi punya lira. Itu Pak, cara gampang begini. Situ Anda tulis pengalaman, nama orang tua, nama istri, nama anak, pendidikan Anda SD, SMP, SMA di mana, pendidikan S1 di mana, tahun berapa lulus, prodi apa, hari ini pekerjaan apa, sebagai apa, pengalaman pekerjaan apa, pernah prestasi apa,
kemudian alamat email, nomor handphone. Nanti dia akan ubah menjadi sebuah narasi narasi CV. Enak ketinggalan ini. Jadi KTP, foto diri dan CV. Itu tolong disiapkan. Kemudian nanti siapa PJ teh Bu Upi ya, Upi nanti dikumpulkan untuk biayanya 200.000. 200.000 itu Anda akan mendapatkan satu fasilitasnya ya, satu buku PDF lain buku ya, handbook lain, buku PDF yang ber-ISBN. Kalau saya mah sebab 2 buku kan, 2 kelas itu bayarnya double. Berbab sudah double. Yang kedua, Anda akan mendapatkan haki tahu kan? HKI, hak ciptaan, hak kekayaan intelektual atas nama Anda. Satu buku ada namanya. Jadi kalau bukunya 2, ya hakinya 2. Anda nulis di buku ketiga berarti hakinya hanya 1. Yang ketiga nanti akan dapat sertifikat penulis dari penerbit. Nanti penerbitnya saya akan masukkan ke grup. Gitu. Sok dicicil aja dari sekarang, minggu pertama, minggu kedua. Dan penulisannya, nah saya kasih tahu nih, penulisannya dengan menggunakan APA. APA itu American Psychological Association. Saya biasanya suka menggunakan AI untuk membantu menuntaskan tugas-tugas simple seperti ini. Saya sebut simple. Karena simple, kenapa simple? Karena nu penting digawean. Pasti beres. Kenapa pekerjaan itu tidak selesai? Tidak dikerjakan. Jadi apapun alasan Anda, pekerjaan nggak beres karena tidak dikerjakan. Saya berikan contoh Pak, ini untuk tes dulu ya, sebelum nanti masuk ke ini. Ini kan ini yang paling mudah. Kan gawean mudah lah Pak. Nih. Buku chapter, judulnya ini. Judul bukunya. Masukkan ke sini. Ini adalah chapternya. Bab 1. Nah. Tuh kan? Kemudian yang kedua, saya sudah bikin promptnya. Kalau saya biasa sudah buat prompt sejak lama. Dan prompt ini membantu untuk menuntaskan pekerjaan-pekerjaan kita. Saya tidak akan menolak ketika Anda menggunakan AI, tapi harus cerdas menggunakan AI. Karena selama ini yang terjadi bukan AI-nya yang bukan Anda yang bikin AI-nya jadi pinter, tapi Andanya yang jadi bodoh gitu. Maaf saya bilang rada kasar. Kenapa? Anda hanya meminta dia untuk memenuhi semua permintaan Anda, tapi Anda tidak melakukan yang seharusnya dilakukan AI. Kan harusnya Anda tuh memerintah AI dengan cerdas biar dia menghasilkan hasil yang benar gitu. Saya mungkin di sini hanya sebatas mengingatkan, tidak untuk menggurui, karena pasti ada yang sudah lebih lihai ya untuk urusan AI. Nih, mana 2025 ini? Ada lagi nggak ya? Prom mana prom tuh? Prom menulis buku. Saya biasanya tidak menggunakan ChatGPT untuk menulis. Pakai yang lain, namanya konsensus. Kalau Anda pernah dengar pakai konsensus, itu yang biasa saya pakai. Ini promptnya. Promptnya juga sederhana, tapi nanti hasilnya nggak sesederhana promptnya. Karena saya sudah buktikan berkali-kali worth it. Nah, berdasarkan outline yang saya sediakan, kembangkanlah menjadi sebuah tulisan ilmiah sepanjang 1000 kata. Tulisan tersebut harus mengikuti struktur akademik berikut. Ini ininya, kopikan dulu. Punya dulu dong. Nah, nih. Nah,
tenang dan Anda bisa lah, kayak apapun. Nah, kan ini saya rekam, nanti Anda tinggal ini aja. Nih. Berdasar outline yang saya sediakan, kembangkanlah menjadi sebuah tulisan. Nah, sekarang saya akan tambahkan promnya dengan kata-kata baru. Anda berperan sebagai akademisi, dosen, dan penulis yang telah berpengalaman menulis buku dan penelitian bidang manajemen pendidikan Islam. Loh, berdasarkan outline yang saya sediakan di bawah ini, kembangkanlah menjadi sebuah tulisan ilmiah bla 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 bla. Tambah lagi, saat ini saya sedang menyusun book chapter dengan judul ini, tulis. Nah, judulnya ini. Set. Saya ke bagian bab 1. Berdasarkan otorisasi yang di bawah, kembangkanlah menjadi bla 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 bla. 1000 kata dulu. Hah? Gunakan minimal 5 referensi jurnal ilmiah berpotensi internasional yang terbit dalam 5 tahun terakhir dan sertakan doi yang valid. Nah, ini kan 15 ya, kita gitu. Kopikan. Ini ke ChatGPT bisa, ke konsensus bisa. Kalau saya lebih senang pakai konsensus. Kenapa? Karena konsensus jawabannya lebih lebih tepat. Karena ketika di tracking si link doi-nya itu bisa dipertanggungjawabkan. Klik AI. Tapi ini ChatGPT-nya berbayar ya. Yang tidak berbayar banyak gitu ya, informasinya nggak update Pak. Kalau pakai Gemini Use bisa? Nggak ngerti, bisa wae sih sebenarnya. Tinggal gini, Anda harus bisa mempertanggungjawabkan semua referensi yang Anda kutip. Nggak boleh Anda percaya begitu saja ChatGPT memberikan referensi. Karena nanti kita buktikan apakah yang ditulis oleh Gemini benar apa enggak. Maka saya ada beberapa cara untuk bagaimana Anda bisa punya tulisan. Bisa Anda ikuti dulu alur dari AI-nya, atau Anda kumpulkan dulu referensi-referensi, baru setelah itu Anda susunkan dia untuk menjadi sebuah tulisan. Itu pun sama-sama benar. Ini saya kopikan ini. Kita cek. Nanti bagaimana mendeteksi kalimatnya ini benar atau tidak, nanti bisa ketemu Pak caranya. Satu book chapter itu minimal di 10 halaman bukunya Pak. Ini kan sedikit-sedikit nih. B-nya cuma segini itu. Cuma 1 gitu. Ini coba 1 tuh. Dan ini kalau misalkan saya cek, ini klik kanan Pak. Bukunya ada nggak Wafa 2022? Tuh Pak, kalau konsensus tuh begini. Still. Karena semua tulisan yang ada di bawah koordinasi konsensus itu disitasi oleh konsensus untuk melahirkan tulisan. Tuh Pak.
Nih, Pak, lihat Total Quality Management si Wafa kan nulisnya. Bener nggak si Wafa nulis ini? Wafa, Total Quality Management in Islamic Education Institutions. Tadi dia Islamika. Anda kalau mau cek tulisannya ada atau tidak, ini ada PDF-nya Pak. Diklik aja, dia masuk nggak ke linknya. Kalau misalkan dia mengutip referensi dengan kata yang sama, berarti memang benar. Nah, kalau ini berarti, nah, bukan isinya. Can be reached berarti ini linknya pasti berubah. Kenapa berubah? Ini IAIN Pekalongan. Sekarang Pekalongan sudah jadi UIN kalau nggak salah. Pasti ganti naon? Ganti naon? Ganti domain. Domainnya ganti. Nah berarti Anda harus cari bener tadi, nah kan gitu. Karena ini pasti yang namanya artikel yang sudah dipublish duluan, dia akan mengikuti alur duluannya Pak. Sementara yang barunya itu nggak masuk ke update-nya gitu. Ini contoh doi-nya kita klik. Pasti bakal begini juga. Atau kira-kira akan keluar. Tuh, keluar Pak. Kalau doi-nya itu tidak akan berubah. Ingat ya, doi-nya tidak akan berubah. Dia akan mengikuti, tuh lihat Pak. Win Gusdur kan, jurnal Win Gusdur. Pekalongan tuh jadi Win Gusdur. Jadi kalau ini mah kenanya karena link link PDF-nya. Kalau ini di site kenanya doi-nya. Jadi ini mah ngelinknya karena host karena domainnya. Kalau PDF, kalau site dari sini ngelinknya karena doi-nya Pak. Kalau doi langsung ngarah ke artikel itu adanya di mana webnya. Makanya bisa ditampilkan Pak. Tuh, ini tampilan. Oh, aya nih Ainul Wafa TQM in Islamic Educational Institutions, dan itu ada di jawaban konsensus Pak tuh. Ini ada Solihin, Innovation of Islamic Education, Multi-Site Study, Journal of World Science. Diklik aja ini Pak. Apakah ini akan melahirkan link yang baru? Link untuk menunjukkan bahwa memang artikelnya ada atau tidak. Ayo. Berarti artikel ini bisa diverifikasi. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda menulis artikel, pastikan referensi Anda memenuhi 6 aspek. Apa saja aspeknya? Saya jelaskan sekarang. Yang pertama aspeknya adalah bahwa harus relevan. Ketika Anda menulis artikel, si sumbernya itu harus relevan. Relevan tuh gini. Kalau Anda membahas manajemen pendidikan Islam, membahas perencanaan pendidikan Islam, maka referensi Anda harus yang membahas tentang manajemen, membahas tentang perencanaan. Jangan membahas yang lain. Ini. Pertama relevan, Pak. Harus sesuai topik, masalah, dan tujuan penulisan. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat penggunaan referensi adalah up to date. Utamakan 10 tahun terakhir. Kalau bisa 5 tahun terakhir referensinya itu. Karena apa? Referensi perlu bagus Pak, kudu halus. Karena bangunan yang hebat pun itu kalau mau hebat ya harus dari bahan bakar, ya bahan bangunan yang hebat juga. Jangan yang KW3. Ya. Kemudian harus otentik. Apa otentik itu maksudnya? Otentik itu Anda harus ngutip secara langsung dari sumbernya, bukan dari kutipan sekunder. Contoh gini, banyak kejadian mahasiswa pada saat dia nulis artikel, nulis tesis, atau tulis apapun, pada saat dia kekurangan bahan untuk referensi, yang dia lakukan adalah dia lihat artikel jurnal dia lihat, di situ ada teori-teori, manehna teu maca buku, teu maca referensi, teu maca artikelnya, dia kopas tuh semua yang ada di dalam artikel itu, dia pindahin ke punya dia. Dia berarti nggak baca sumber aslinya kan? Nah itu yang tidak otentik. Artinya Anda harus memastikan bahwa memang si artikelnya ayat, tulisan itu ada dan bisa diverifikasi. Nah, ini nanti diverifikasi nomor belakang. Yang keempat, otoritatif. Maksudnya berasal dari penulis atau instansi yang diakui. Keilmuannya diakui.
salah satu ciri keilmuan dua itu kalau sekarang adalah citasinya ada berapa, disitasi banyak atau tidak. Tuh. Disitasi itu maksudnya apa? Dikutip. Dari mana kita bisa tahu kutipan itu? Lihat Google Scholar-nya. Makanya saya sarankan dan saya wajibkan Anda untuk mensitasi karya yang saya buat di Google Scholar saya. Pilih mana nu pas. Gitu. Sudah pernah buka Google Scholar-nya? Anda mau punya Google Scholar? Bikin sendiri. Pakai email kampus. Afiliasinya yang student teh gini. Punya belum? Iya tuh, masih searching wae. Kumaha carana? Sok ngobrol. Kamu kan tahu ya? Sok bantuan kah? Teman. Tugas. Apa keuntungannya? Aksesnya Anda bisa punya akun Gmail, bukan Gmail. Mana sebutan? Hit yang tidak ada batasan. Gitu maksudnya. Saya teh 1 tahun yang bro. Tuh, saya teh sok tarawasan bro kenanya. Artinya Anda yang harus usaha gitu loh. Lamun aya Lukman yang bisa usahakan. Lukman di kelas B, di kelas B. Hah? Lukman Rahmat. Oh, Rahmat. Lukman di kelas B. Oh, kelas D nya. Rahmat. Terus Rahmat. Dibalik wae. Ayo sih kadukun wae. Tanyakan sisok kepada orangnya. Oke, yang kelima, verifikatif. Artinya apa? Dapat dilacak kembali oleh si pembaca melalui citasi yang jelas. Sehingga tadi saya ketika ngeklik doinya, oh mending aya eta teh. Makanya penulisan sumbernya pun harus lengkap. Nama penulis, tahun, judul, penerbit, issue and volume, halaman, kemudian doinya, dan kalau tidak ada alamat doinya harus ngutip URL-nya. URL-nya itu. Kemudian etis dan proporsional, digunakan secara jujur dan seimbang. Dan Anda harus melakukan parafrase. Tahu parafrase? Mengubah kalimat asal menjadi kalimat yang lain dengan maksud dan makna yang relatif sama. Itu parafrase. Nah, kembali ke yang tadi. Kita nulis naon teh, Bang teh? Pakai konsensus ya. Tuh. Rek nulis naon tadi teh? TS lah. Nih, urgensi inovasi dalam perencanaan pendidikan. Saya nulis begini. Nah, ieu referensinya sabaraha hiji? Kakrek 10. Kurang apa henteu? Nah, tong ngambek, tenang we. Nih. Anda tinggal begini aja. Mohon kembangkan bagian A pendahuluan menjadi contohlah 600 kata dengan kutipan dari artikel ilmiah terbaru sebanyak 15 buah gitu. Dengan teknik apa style? Contoh 600 kata. Anda perdalam, Anda tak genah nama ditambah naon, tambah referensi. Ini belum pakai referensi apapun ya. Kita belum menambahkan referensi apapun. Ini baru kita meminta dia untuk memberikan kita referensi, pokoknya nyaho beres ya. Tuh. Tuh. Dan itu ulah nulis doi di dia salah itu teh. Tidak bisa kutip pakai apa, tapi doinya disimpan di kutipan begini, keliru. Tapi ya nggak apa-apa, beres nih. Tapi ini tulisannya tidak rapi. Kenapa tidak rapi? Karena tiap paragraf harusnya nulisnya
terdiri dari beberapa kalimat, jangan hanya sebatas satu kalimat doang gitu, atau 2 kalimat saja. Jika Anda menginginkan bagian ini menjadi format blog, lamun pindahkan langsung Anda doc kan bisa, tapi kita jangan dulu deh. Sekarang, nah, kini tugas Anda adalah mengembangkan, memperdalam, dan lebih analitis sehingga menjadi 1000 kata dengan tambahan referensi buku dan artikel ilmiah sebanyak minimal 15 buah. Untuk bagian beres kan? Bagian B. Non B teh. Nah, ini nih. Definisi inovasi pendidikan Islam. Tuh, kopi syukur ke dia. Mengembangkan, memperdalam dan lebih analitis. Hah? Banyak minimal 15 buah. Oh, bukan dengar dia dan kayak gitu. Nah, kok lah, naon. Nanti kita lihat apa yang bisa dia lakukan untuk memenuhi standar kita. Nanti sekali waktunya kita bisa tukarkan dengan ChatGPT, penambahannya nanti referensinya tambah kuliah terus gitu. Nah, kalau di ChatGPT ada lagi namanya Scholar AI, itu bisa dipakai untuk menulis juga panjang. Lihat B, definisi inovasi pendidikan Islam. Tuh. Dia berikan breakdown juga, ada pembagian subbabnya. Pendahuluan konseptualnya apa, definisi dan dimensi inovasi dalam pendidikan Islam. Kemudian apa lagi? Ini masih loading. Dan pastikan Anda mendeteksi semua referensinya sampai diketahui bahwa referensinya ada. Ya. Ini berarti liarting. Sampai kang ngahuleng na. Tahu sebenarnya lamun di jelema mah naon sih? Sepaneng, Pak. Langsung baik. Tuh. Karena minta 1000 kata, bukan kalimat yang sedikit, Pak, 1000 kata. Ini belum ditambah kalau ada tabel, ada gambar, belum. Ini baru narasi-narasi saja. Ya, tolong buatkan tabel. Sehingga kia, kan lolong kumaha mental. Ngomong. Ketika ngomong kan gitu. Ya anggap lolong tuh bisa ngomong, padahal bisa. Tuh lihat, Pak. Nuh referensinya banyak. Dan ini bisa di tracking nggak satu-satu, kan gitu aja. Contoh nih, Nagavi, copy linknya. Nah, kalau konsensus itu valid. Yang tidak valid dari konsensus biasanya sumbernya yang tidak valid. Kalau konsensus ini valid. Seperti saya pernah mendata di konsensus ada dari Semantic Scholar. Ternyata di Semantic Scholar-nya aja udah bermasalah. Nah, itu berarti salahnya dia sendiri. Ini Pak. Ini Springer Nature, ini jurnal Trinex Scopus. Tuh, Pak, hadeh ya. Oke, terus, nah, ini baru satu nih, belum yang lain. Jadi saya suka merasa kalau nulis dengan ini aman, Pak, aman. Tapi kalau Anda merasa, Pak, gimana saya kan rada susah nih, biar saya bisa mendapatkan referensi yang bagus, biar saya nanti kumpulkan tema-temanya, lalu saya jelaskan tentang ini,
Kira-kira bisa nggak? Bisa. Caranya saya ulangi. Kita mulai dari nol. Siga naon? Pertamina basic. Mulai dari nol. Nah, promnya masih yang tadi, tapi dengan apa? Nih, Anda berperan sebagai akademisi, bla 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 bla. Nah, ini. Kan judulnya urgensi inovasi dalam perencanaan pendidikan Islam. Anda ingin menjelaskan definisi inovasi pendidikan Islam, faktor pendorong inovasi dalam perencanaan, peran inovasi untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam. Berarti cara yang harus dilakukan, ini yang kedua ya, madhab kedua, adalah Anda harus cari artikel-artikel ataupun juga buku-buku yang di dalamnya ada bagian-bagian yang akan dijelaskan di sini. Dapetin bukunya dulu, dapetin dulu artikelnya, baru nanti artikelnya Anda upload ke dalam ChatGPT, lalu kita minta, kalau saya ingin membahas tentang definisi inovasi pendidikan, faktor pendorong inovasi dalam perencanaan, serta inovasi untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam, apakah bisa diambil dari file yang di atas yang sudah terlampir? Coba sertakan lampirannya. Jadi kita dia menuliskan di dalam artikel itu yang bisa dikutip untuk bagian definisi inovasi adalah ini, yang lainnya ini. Jadi ketika Anda mengutip dari artikel tadi, berarti Anda mengutip dari sumber yang valid, dapat diverifikasi. Nah, itu baru dari satu artikel. Cari artikel kedua, cari artikel ketiga, cari artikel keempat sampai ke 15 contohnya. Nanti dengan pertanyaan yang sama minta untuk menjawab 3 pertanyaan ini, pernyataan ini. Kalau sudah nanti kumpulkan tiluanana, jebret, bikinkan, tolong buatkan definisi inovasi pendidikan Islam dalam 500 kata atau dalam 700 kata. Subbab khusus dia sudah selesaikan dengan referensi yang valid. Kalau Anda hanya minta, tolong dong buatkan bagian ini untuk dengan dia hanya bisa menyampaikan jawaban sesuai kemauan dia. Bukan kemauan Anda, kemauan dia. Tapi kalau Anda menyajikan datanya, Anda memberikan dia keterangan, memberikan narasi, maka dia akan susun narasi yang Anda buat sesuai dengan yang Anda perintahkan. Maka dia akan mengerjakan sekemauan Anda. Nah, itu yang jarang dipakai oleh mahasiswa pada saat menulis. Jadi mahasiswa tidak mau mencari referensinya, mencari artikelnya, nggak mau. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, gimana saya bisa tahu artikel dari mana-mananya? Saya sudah sampaikan di minggu lalu. Pertama, cobalah Anda punya aplikasi namanya apa? Publish or Perish. Harzing Publish or Perish. Kenapa Harzing and Publish or Perish ini penting? Karena Harzing Publish or Perish adalah tools yang memudahkan Anda untuk mendeteksi referensinya itu terindeks apa. Contoh, kalau ternyata Publish or Perish. Nih. Publish or Perish-nya Anda download dan Anda lakukan penulisan begini. Nih, saya ngambil dari dari Scopus, artikel Clinic Scopus, Planning Theory of Islamic Education. Ini baru keyword ini yang dipakai. Sekarang kalau saya ganti keywordnya jadi apa? Contoh keyword yang tadi itu nomor 2 itu apa tadi? Definisi inovasi pendidikan Islam. Saya tulis di sini. Lamun ya Anda jeung saya kan sarua bahasa Inggris halus-halus deung ya. Ya, urang minta tulung we ka ChatGPT. Apa minta tulungna? Definisi inovasi pendidikan Islam. Kalau ke bahasa Inggris jadi apa ya?
Dia pasti jawab. Innovation in Islamic Education. Atau Islamic Educational Innovation, Educational Innovation in Islamic Education. Lihatlah, ya Islamic Educational Innovation. Nah, masukkan ke dalam Harzing Publish or Perish. Klik Scopusnya. Anda masukkan ke keyword lah, keyword innovation. Tahunnya 10 tahun terakhir 2015-2025. Kemudian search. Jadi siapa bilang susah? Enggak susah. Kalau Anda mau bisa pakai alat lah. Ada tip di sini, ada type, ada artikel, ada book chapter. Anda pilih yang artikel. Di sini ada cite. Cite itu artinya citasi. Kalau citasi paling atas berarti citasinya paling tinggi. Kalau artikel di sini berarti dia hanya segini. Nah, apakah ini kita bisa tracking filenya? Bisa. Klik kanan aja. Open archive in browser. Dia masuk nanti ke browser baru. Nanti dia buka ini. Kalau nggak bisa, doi-nya nggak aktif berarti. Kalau bisa berarti dibuka. Kalau ini bisa dibuka. Artikel Emerald itu memiliki nilai tinggi. Tuh. The adoption of Islamic banking service in Malaysia. Kok jadi Islamic banking, Pak? Mungkin karena kamu nulisnya ada Islamicnya. Jadi nggak khusus educational apa tadi ini kan Islamic Educational Innovation. Jadi KB anu aya kata-kata Islamic pasti masuk. Nah, makanya perlu dicek satu persatu lagi. Mana yang bisa, mana yang tidak. Jadi sebelum digunakan aja kita sudah pakai. Tapi kalau kata kuncinya sudah ada, berarti kata itu bakal ada gitu. Dan tanpa harus kita baca sebenarnya. Ini rumus liciknya ya, rumus liciknya. Nggak usah baca. Kalau mau baca mah lamun anu nya huntu datang ke dokter gigi nungguan tah didinya maca. Loba waktu di dinya. Tapi ayeuna ngerjakeun kieu mah kudu buru-buru beres. Tong loba maca. Kan bae mesin nu maca mah. Yang penting beres pegawaian. Tapi andanya lamun ditanya bisa ngejawab gitu. Nih. Contoh nih, ini kan ada ininya nih. Ada apa? Ada filenya nggak? Kita cari di sini. Filenya ada di sini nih. PDF-nya. Nih, full text. Oh, perlu bayar. Kayaknya masih bayar ini mah. Oke, Ela, tongak kadinya. Sudah selesai. Satu persatu dari Harzing Publish or Perish ini bisa di tracking. Islamic Studies in Higher Education in Indonesia, challenges bla 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 bla. Faith and Education in Bangladesh, review. Comparative Analysis in Fintech Adoption. Transforming Islamic Education through Merdeka Kurikulum kayaknya. Merdeka Kurikulum. Tuh, banyak sekali. Tapi bagaimana dengan ini? Apakah inovasinya ada atau enggak? Mungkin kita masukkan sekarang ke title word. Kita naikin rankingnya kena judul. Kira-kira bakal aya teh judul-judul anu sesuai jeung ieu. Kur hiji tuh. Loh, kalau memang cuma satu gimana? Yang persis, yang terindeks Scopus. Saya bilang ini terindeks Scopus. Kan kalau terindeks Scopus berarti terindeks internasional. Dan itu grade-nya tinggi, naik. Tuh. The impact of blended learning and educational innovation as a student. Nah, apakah ini nyambung nggak dengan materi yang akan kita sampaikan? Kalau nggak nyambung ya jangan dipakai. Karena yang kita inginkan adalah file-file yang terkait dengan perencanaan pendidikan. Seperti di bagian ini nih. Definisi inovasi pendidikan. Kalau Anda ingin tahu, ini dikopikan, kemudian masukkan ke dalam ChatGPT, terjemahkan lagi dia ke dalam bahasa Inggris.
Definisi inovasi pendidikan Islam. Ini copy. Kemudian cek. Nah, sekarang kita klik ini. Masukkan ke dalam Google Scholar. Saya bilang ini cara licik ya. Kok disebut cara licik Pak? Karena kita nggak baca teks, hanya membaca dari luar saja apa yang ada di abstrak atau di yang ternampak di luar. Nah, ini ada nggak yang berkaitan dengan penjelasan apa itu inovasi in Islamic education? Penjelasan. Kalau ada, ini nanti tinggal Anda citasi. Tapi sebelumnya Anda download dulu kayak gini nih. Islamic education can serve as an innovation. Nah, nanti kan ada penjelasan inovasi. Innovation of Islamic religious education in digital era. Tuh, sudah ada inovasinya apa. Ini download materinya. Kalau ini di-download materinya, Anda nanti tinggal nanya ke ChatGPT. Tolong buatkan citasi berdasarkan penjelasan ini, apakah bisa dijadikan itu? Ini seperti yang saya lakukan ketika saya membuat untuk ini. Saya di mata kuliah Medlit mengajarkan kepada mahasiswa cara membuat artikel metodologi penelitian dengan mengambil tema di sini konseptualisasi masalah penelitian. Anda bisa lihat di sini. Pertama, uploadkan bukunya. Lalu, tugas Anda adalah membaca file yang diupload secara hati-hati dan mendalam. Lalu tuliskan pernyataan dan halaman dari buku tersebut yang relevan dengan teknik apa, yang saya butuhkan yaitu. Ini yang dibutuhkannya apa? Ini penjelasan ini. Sampai dengan bawah. Lalu kemudian dia jawab. Saya sudah menelusuri isi buku bla 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 yang Anda unggah. Berikut saya susun bagian-bagian yang relevannya. Pendahuluan ke konsep proses masalah penelitian. Ada loh penjelasannya ini. Ini identifikasi masalah penelitian ini. Fungsi konseptualisasi ini. Langkah-langkah dalam konseptualisasi ini ada. Ini di satu buku. Oke? Lalu saya uploadkan lagi buku kedua. Saya bilang, tugas Anda adalah baca file yang diupload bagian ini secara mendalam. Yang saya butuhkan adalah bagian-bagian ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Dia jawab lagi. Saya sudah baca, ini pendahuluannya. Pendahuluan konseptualisasi, identifikasi, fungsi konseptualisasi, terus selesai sampai nomor 9, selesai. Nah, lalu menggabungkan dua buku tadi, digabungkan isi buku pertama, lalu isi buku kedua, lalu ini 3 buku. Buku ketiga, dan lalu minta ke dia untuk ini menyusunkan semuanya sesuai dengan rekomendasi result, penyusunan result itu hasil. Dan Anda diminta untuk menuntaskannya. Nah, beres, dibuat. Nah, untuk menyusun book chapter juga sama begitu, Pak. Ambil referensi ini, ambil referensi hijikan, diambil. Selesai. Bisa nggak deh? Harus bisa. Belajar lah. Gak ada alasan lagi mengeluh sekarang mah. Dabongan mah narima ke jadi mahasiswa sebab. Coba lamun ketika mari teh angsa mau jadi eureun anya di dititahna muridna. Akhirnya bang geus asup kepala geus mayar berat. Lain daun lin kata teh. Lanjut. Beres. Oke, ini Pak. Tadi urgensi inovasi pendidikan. Tadi yang saya buat untuk chapter. Ini sebetulnya saya cenderung masih belum gaspol ini nulis begini Pak. Ketinggalannya masih kita belum ekspektasinya belum nyampe gitu.
Kayaknya harus diperbaiki lagi. Nah, ini kan baru nomor B, inovasi dalam pendidikan Islam. Kan dia nulis konseptual, bla 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 sampai sini. Sekarang kita minta untuk nulis yang ketiga dulu deh. Namun ketiga deh. Kan tadi pendahuluannya sudah. Kemudian definisi sudah. Sekarang kita minta faktor pendorong inovasi dalam perencanaan. Saya kopikan aja ini. Ini di sini. Masuk lagi ke bagian yang tadi. Nah, kini tugas Anda adalah ini di copy bagian C. Nah, Anda tuliskan ini. Ini untuk bagian C. Nanti bikin simpulan. Nanti bikin ya isi dan referensinya. Ini sekali lagi masih bicara hal yang belum mendalam. Masih receh. Saya bilang receh kenapa? Ada yang bisa lebih mengeksplor lagi, lebih dalam lagi. Ini prom menulis buku tapi goreng. Ada buku chapter. Akuntabilitas. Coba kita lihat satu-satu. Oke, kumacana ya, cek ChatGPT tuh Pak. Cek. Kan tadi minta ke bagian C ya? Tuh. Faktor pendorong inovasi dalam perencanaan pendidikan. Pendahuluannya apa? Ini masih pendahuluan ini. Iya Pak, sepanang tuh. Ampun. Mananya? Bagus. Ini Pak, nih. Oke, ada yang bertanyakan dulu boleh? Sambil menunggu. Nih Pak, kalau Anda mau, saya pernah membuat promnya begini. Sampai sedetail ini Pak. Outline chapter. Nih. Ini kalimatnya dihapus, ini dipindahkan ke dia. Anda berperan sebagai penulis buku, peneliti bidang. Nah, bidangnya dihapuslah Pak. Perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan Islam yang berpengalaman dan berprofesional pada tema tersebut. Saya ingin Anda kembangkan bagian bab 4, bab 1 judulnya ini. Menjadi 6.000 kata disesuaikan dengan outline berikut. Ya, outline saya ingin Anda kembangkan
Oh. Dengan ketentuan sebagai berikut. Sebanyak 20 buah. Jadi kalau kita mau bikin lagi, Pak. Bikin lagi itu artinya bikin yang baru dari yang tadi ini. Ini copy, masukkan ke konsensus lagi. Kalau mau pakai konsensus untuk lebih tadi referensinya lebih valid, Pak. Kalau referensinya yang valid tidak valid bisa di certifikat juga bisa. Ini saking clear kok jadi rada nge-lag. Nah, jadi gini, pada saat presentasi kelompok 1 minggu depan, maka setiap orang itu hanya diberikan waktu sekitar 7 sampai 8 menit untuk presentasi. Jangan panjang-panjang 10 menit lah. Karena 10 kali 3 aja udah 30 menit. Encan KWC, encan udahan, encan telat, riuh deh, Pak. Sekabayang. Kemudian kelompok 2-nya siap-siap untuk bertanya wajib kan? Sudah jadi moderator, jadi host dari kelompok 2. Termasuk nulis jawaban dan pertanyaan ketika terjadi diskusi. Wajib nanya, kan gitu ya. Kenapa wajib nanya? Supaya ada kegiatan partisipasi dari mahasiswa. Sebab sudah berkali-kali saya dalam proses perkuliahan, ketika tidak ada yang nanya, maka kuliah itu beresan. Jadi cek audiensnya, ayo nama dibujur enggana we. Beres. Aduh. Saya menunggu-nunggu siapa? Komo lamun dina online, Pak. Sebelumnya online. Naon? Jempling, weh. Karena semuanya cari aman. Ayo motor, ayo nuker nyeblak. Ya kan tidak tahu karena di off kamera, Pak. Coba makanya saya bilang kalau lagi kuliah online tetap on kamera. Jangan sampai off kamera, Pak. Kan Anda juga kalau di ruangan tidak nutup pakai kresek hidung supaya teman-teman kan? Ya enggak? Berarti kalau lagi kuliah online pun Anda harus kelihatan wajahnya, Pak. Ulah online jadi Pak di Pareman terus ditinggal tidur, Pak. Makanya saya suka nanya, jangan bling wae buat ditinggal tidur. Kalau ternyata ya jangan sampai lah. Ini Pak, tuh. Kita pakai prompt yang masih yang lama ya. Pengembangan untuk 1000 kata. Tuh. Video na dibikin ya. Ai prompt jeung video na dibikin. Oke, saya upload di YouTube, nanti saya share, silakan Anda nonton sepuas-puasnya. Benar. Nggak ada yang tutup-tutupi lah kieu mah. Nih. Kalau misal Anda mau yang ini, yang apa? Yang satu lagi, madhab satu lagi ya, saya menyebutnya madhabnya. Anda berperan, saya ingin Anda bla 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 dengan ketentuan. Kita lihat bagaimana bedanya atau samanya mengerjakan ini. Kita lihat new chatnya tapi masuknya ke konsensus, bukan ke ChatGPT. Nah, muncul ya, masukin ya. Tuh, Pak. Dia akan konfirmasi dulu. Ya, lanjut. Lihat atasnya Pak, konsensus 4.0. Nu berbayar mah neangan dina Facebook, neangan dina
Apa? Ah, murah. 38.000 per bulan. Makanya serius. Gampang sebetulnya, Anda ada 10 orang. Ada yang punya kartu kredit. Anda tinggal mengupdatekan email Anda untuk jadi berbayar. Oke, bayarnya sabaraha, contoh 400.000. Ku 10 orang tanggung renteng 10.000 sewa, 40.000 sewa. Nggak usah, contoh ya, nengan di Shopee nu bayar nu bisi katipeng bijaan. Mending kan ayah seorang yang punya kartu kredit, ayah pasti boga kartu kredit lah. Makanya tuh apa kawin. Lain mustahik zakat, Pak. Kalau tidak ada berarti cari ATM ini BTN. BTN itu bisa, BTN. Genius, Bang Jago bisa. Ah, sok kan. Nunggus biasa. Oke. Iya biasa judul apa? Apa nama pinjol itu ya. Carilah, tanya kan nunggus biasa lah. Bisa sebenarnya gampang, nggak ada usah repot-repot. Asal komitmen kalau saya karena butuh ya, tiap hari dipakai gitu untuk keperluan yang teknis ya pasti ya sekali rokok Marlboro guys 55.000 itu 28.000 sebulan ya worth it lah. Tuh. Jadi jangan mikir mayar deh Anda skincare sabaraha eta. Investasi teh ulah beuteung handap wae coba. Sekali-kali mah ya tenggorokan kaluhur coba tuh aing ya. Nih tuh tinggal itu. Oh, ya deh. Ini tidak disebutkan ininya ya referensinya tapi bisa ditunjukkan gampang kok. Tinggal kita minta dia tunjukkan referensinya bisa. Jadi sekarang apa bikin book chapter, bikin buku bukan sesuatu yang susah. Kalau orang nanya, wah iya mau lain milik mana tuh dan renan make AI dan lainnya, ya gampang. Jawabannya simple. Sok tuh mana ini yang lagi sarua. ulah bisa nyale hungkul non, mencela atau ngenyek gitulah, ulah ini mah. Sok atuh kan bisa ente sih ka urang. Da urang mah lain menang plagiasi, urang mah menang pakai ChatGPT, pakai AI urang mah. Bisa. Ya. Jadi makanya yang paling penting itu kita ngasih petunjuknya yang benar. Kita sebagai pengendali dari aktivitas yang kita lakukan. Bukan contohnya gini. Saya lagi ada tugas bikin tolong dong buatin. Coba. Makanya sekali lagi yang paling mudah menurut saya, paling mudah dan Anda tidak terdeteksi plagiasi, itu yang paling penting. Adalah Anda ambil dari beberapa referensi itu, kemudian Anda minta dia untuk menunjukkan apakah di dalam naskah itu ada nggak yang bisa menjawab rumusan masalah saya. Yang tadi pointer yang 3 ini nih. Kalau yang ditanyanya ini nih, kan saya tentang ini nih. Nah, ini kan jadi rumusan masalah ini teh. Rumusan masalah besarnya adalah bagaimana urgensi inovasi dalam perencanaan pendidikan Islam. Breakdown jadi rumusan masalahnya adalah apa definisi inovasi pendidikan Islam, apa saja faktor-faktor pendorong inovasi dalam perencanaan, bagaimana peran inovasi untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam. Kan itu. Rumusan masalah itu yang harus dijawab. Nah, Anda tanyakan itu kepada file-file yang Anda download itu, termasuk dari buku yang berbahasa Inggris kah atau yang dari mana? Seperti kalau misal saya kemarin sudah menyampaikan pada Anda untuk mendownload buku ini yang dari zstriplibrary.sk. Sudah Anda lakukan belum downloadnya? Sudah. Segera eksekusi. Tinggal bikin akunnya, nanti setiap
Anda punya satu akun yang terregistrasi, Anda dapat 10 kali download dalam satu hari. Ngedownload 10 buku atau 10 file dalam satu hari. Contoh nih, saya tulis di sini innovation. Karena saya mencari tentang innovation. Ada enggak? Itu harus Anda tahu bahwa ketika di Z library ini dimunculkan innovation, kata innovation, maka semua judul dengan kata innovation bakal muncul. Makanya perlu dicek lagi. Dan enggak nih, benar atau enggak? Tuh. Kalau misalkan Anda mau innovation in education, ada enggak? Kita tinggal neangan kumpul encan kene komoditas nyian website-na. Tuh. Innovation in educational psychology, teaching, learning, and assessment for adults. Oke. Built-in innovate. Nah, mana yang mau Anda ambil dari referensinya? Lamun Anda pengen manual bisa. Anda download bukunya, Anda buka, Anda klik Ctrl F, Anda cari katanya ada atau tidak. Nanti cari oleh Anda definisi-definisinya. Atau keterangan-keterangan yang bisa Anda kutip. Kalau mau manual. Bisa nggak? Bisa. Cuma lama. Nama dibujung engal mah. Buku beres. Tuh. Innovating education and educating for education. For innovation. The power of digital technology and skill. Bisa nggak ini menjadi jawaban dari pertanyaan bagaimana tentang inovasi pendidikan yang tadi saya itu? Tinggal download. Toh nggak besar, cuma 2 mega, dan ini bisa diminta. Nih saya klik ya, di contoh nih. Ini perlu contohan, wah ini kan. Tuh, tinggal nih. Downloadnya bisa kan? Nih download. Kalau sudah ada cirinya downloaded berarti tuh mark as downloaded itu. Coba kita ulangi. Nah, ciri downloaded berarti sudah terdownload. Ayata file nata termuter. Tuh. Anda masuk lagi ke chat. Terus Anda masukkan new chat. New chatnya masuk ke mana? Ke Google, ke ChatGPT aja kalau buat menarik data mah biar cepet, Pak. Nih, ChatGPT 5 Sirina Mayar. Untuk Mayar mah 3,5, Pak. Nah, masuk ke download, buka di bagian innovating, filenya yang tadi, masukkan. Nah, itu upload dulu dia. Tapi nanti suka ada yang nggak bisa diupload karena nggak kebaca sama ChatGPT-nya, walaupun dia PDF. Jangan kaget. Ini ongko Mayar tapi itu bisa baca, aku mah kayak nggak. Tong jangan kaget. Itu memang ada beberapa kasus begitu. Ini bisa dibaca, Pak. Ini bisa dibaca. Carikan wae. Nah, saya kan ingin menjawab yang ini nih. Nah, atau diginiin dulu deh. Buat promnya begini, Pak. Saat ini saya sedang mencari jawaban dari rumusan sebagai berikut. Rumusan masalah sebagai berikut. Ini contohnya ya. Atau tongkia lah. Saat ini saya sedang mencari kutipan dan pernyataan untuk melengkapi sitasi hal-hal di bawah ini. Lalu silahkan Anda baca file terlampir secara hati-hati dan mendalam. Lalu tuliskan
hal yang saya tanyakan di atas dalam bentuk citasi apa style. Coba kita lihat Pak, ayah tuh. Nah, saya tadi macam heula Pak. Nah, berikut saya susun kutipan dalam bentuk citasi apa style yang sesuai dengan 3 poin yang Anda minta. Tuh Pak, inovasi didefinisikan sebagai implementasi produk proses. Nah, yang tuh kita tidak kita kudu baca sini. Penta dia untuk jawab. Faktor pendorong inovasi dalam perencanaan, tekanan demografi, meningkatnya layanan. Tuh sudah jawab Pak. Selain itu, peranan evaluasi untuk peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam, tuh dia jawab juga. Apakah Anda ingin saya gabungkan kutipan ini ke dalam narasi akademik yang utuh, misalnya paragraf analitis dan iya dong. Nanti Anda ambil buku yang lain, masukin dengan pernyataan yang sama. Oke, hiji kan kabeh ceger apa? Masa terjadi benar? Anda tunggu dulu sudah hiji kalimat nak. Aduh, sampai deh. Kumaha kartos tuh? Itu saya ngomong gitu tadi tinggal gitu. Bisihana saya ke ngabudah tadi tinggal. Aduh, mari. Paham ya? Jadi cara nyusun itu baru membuat book chapter. Kalau Anda menyusun artikel pun sama. Nah, ini buat kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya untuk minggu depan. Kata kuncinya adalah Anda harus tahu prompt-nya. Dari mana prom itu diambil? Prompt-nya diambil dari template artikel yang dijadikan sebagai standar. Jadi kan saya memberikan tugas pada Anda tuh begini nih. Nih, isi rupanya saya ingatkan nih. Pertama, bahwa Anda itu ada tugas untuk menyusun artikel mingguan. Mingguan itu maksudnya seorang hijikea yang diambil dari template jurnal epistemik. Template-nya ya, dan judulnya sudah dikasih per orang. Oke. Ini nantinya Anda silahkan publish ke jurnal apapun, mau Sinta ataupun tidak Sinta terserah. Tapi nanti template-nya ganti dulu, sesuaikan dengan template jurnal targetnya. Ini untuk bahan presentasi nih, menyusun ini untuk presentasi nih. Dan yang kedua apa? UTS book chapter. Ya. Oh, kecil nih. Nah, UTS book chapter. Untuk artikel ketiga itu adalah untuk UAS. Untuk UAS itu adalah artikel yang judulnya sudah saya kasih pada Anda, yang Anda harus melakukan mini risetnya. Anda harus ke lapangan, Anda harus dapatkan datanya, Anda olah. Dan Anda harus publish, bukan hanya submit, tapi publish. Publish di jurnal Sinta. Sintanya bebas, mau Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 terserah. Yang penting bersinta. Ini tugas untuk apa sebutnya, artikel yang terpublish Sinta. Dan nanti saya akan memantau pergerakan Anda dari mulai Anda tentukan jurnal targetnya, judulnya seperti apa, bagaimana cara nulisnya, dan seterusnya. Termasuk saya akan coba praktekkan sekarang cara nulis untuk sebuah artikel. Kalau Anda mau, saya kasih. Simple kok, nggak lama. Anything lah, sebut anything itu jurnal apa aja, yang penting publish. Itu buat latihan Anda nulis dan ngaran Anda pernah publish. Dan setiap nama Anda tercantum di situ ada nama saya masuk. Bukan apa-apa, karena saya memiliki kontribusi dalam tulisan Anda. Apa kikian terkontribusi? Bawa karek ayam apal, mendelai itu model rumah bawa gitu bawa, atau citasi seperti apa dan lain-lain. Makanya
Saya harus menolkan Anda dalam posisi Anda saya anggap baru aja Siga Pertamina. Kita mulai dari nol. Anda sudah latihan dan lain-lain, di luar sana terserah, saya tidak ada urusan. Ya. Dan saya yakin juga, saya pastikan Anda sudah ada yang punya pengalaman untuk itu. Coba kita lihat. Anda sudah lihat akun jurnal epistemik? Belum. Aduh, belum baik, ya. Nih, epistemik masuk ke jurnalnya untuk Anda download apanya? Template. Ini template-nya nih. Template. Non template citakan. Setiap jurnal punya aturan masing-masing. Saya mewajibkan Anda untuk ke jurnal epistemik. Kunaon? Aku mas saya. Dari mana saya masalahnya? Ini jurnalnya jurnal ya artinya bukan milik pribadi tapi bareng dengan kawan-kawan saya. Dan ketika ada masuk orang untuk buka itu kan nambah visitor, pengunjung, kan lumayan. Kan saya nggak minta uang, kasih aja naskahnya. Di download ya, apanya? Filenya. Nih, download sudah. Oke. Klik, buka filenya. Berarti nanti Anda nulis file yang buat minggu depan presentasi kelompok 1 itu di jurnal epistemik. Ini template-nya. Kalau template-nya begini, wayahna semuanya harus sesuaikan dengan penulisannya. Hati-hati nanti saya akan tuliskan cara cepat nulis supaya Anda bolak-balik nulisnya. Ingat, nulis di sebuah jurnal, artikel di sebuah jurnal, Anda harus pastikan semuanya sesuai dengan template-nya. Baca dulu author guideline-nya. Dari mulai judul, kemudian abstrak, penulisannya kumaha, ukuran hurufnya, jenis hurufnya, spasinya, itu harus detail sama. Nggak boleh beda. Karena ini menyangkut etika dan estetika sebagai seorang penulis di jurnal. Ini nggak boleh Anda ganti-ganti jadi letik hurufnya. Ini juga sama. Yang Anda bisa ganti itu nanti adalah ininya. Nanti kita lihat bagaimana caranya. Gini. Ini saya praktek untuk yang kelompok 1 dulu. Apa kelompok 1 judulnya? Perencanaan ya? Ahmad Lutfi mana? Nah, nih contoh ya. Saya pengen kita belajar cerdas untuk bagaimana si artikel ini bisa bagus gitu. Gimana caranya? Saya tawarkan Anda untuk yuk bareng-bareng diskusikan dengan ChatGPT agar Anda bisa belajar. Saya melakukan ini di kelas sebelah tadi. Saya ulangi saja. Nih. Halo bos, halo kawan. Nah, perhatikan baik-baik. Gini, saya mau nulis artikel yang judulnya Analisis Komparatif Teori Perencanaan Pendidikan Islam versus Barat. Artikel ini diharapkan bertujuan untuk menunjukkan perbedaan. Jadi kan saya bikin di pinggirnya ini ada yang ininya nih, ada tujuannya kan, nih ada mahasiswa bahan kajian judul tujuan. Nah tujuan ini di copy itu jadi bahan untuk bikin prompt maksudnya gitu, untuk ngobrol dengan ChatGPT-nya. Perhatikan baik-baik. Dengan harapkan bla 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 bla. Nah bagaimana menurutmu? Kita minta tanggapan dia. Tanggapan dia kayak gimana? Nah dia ngasih insight, ngasih wawasan. Nah ini yang disebut kitanya belajar gitu loh. Bukan cuma minta, belajarnya. Menurut saya ide judul dengan tujuan artikel itu bagus dan punya kontribusi penting, apalagi dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Tema ini bisa memperlihatkan posisi khas perencanaan pendidikan Islam, sekaligus membuka dialog dengan teori Barat yang dimapan dalam literatur akademik. Beberapa poin yang bisa kamu kembangkan. Tuh, dia ngasih pendapatnya, insight-nya. Ini latar belakang, kerangka teoritis Barat, bla 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 bla, kontribusi artikel. Nah, dia malah bertanya, kalau menurut saya artikelnya akan menarik jika membandingkan dengan sintesis. Gimana? Saya bikin outline-nya,
Ya dong, tapi apakah judulnya perlu ada perubahan? Dia jawab, menurut saya judulnya sudah cukup kuat karena langsung menunjukkan objek perbandingan teori perencanaan. Tapi dia ngasih alternatif. Tuh. Dan menurut saya alternatif jadi bikin lebih bagus malah. Analisis komparatif teori perencanaan pendidikan, perspektif Islam dan Barat. Perencanaan pendidikan dalam perspektif Islam dan Barat, suatu analisis komparatif. Komparasi teori perencanaan pendidikan Islam dan Barat, analisis konseptual dan implikasi praktis. Saya iseng nanya, saya kayaknya milih nomor 3 deh. Manila kan merekomendasikan opsi 1 dan 2. Emang ChatGPT mah gitu, ngajilat aja saya mah. Dia nggak pernah bilang jelek, bodoh, buruk, enggak. Pasti bagus, hebat, luar biasa, istimewa, gitulah. Saya kayaknya milih nomor 3. Gimana menurutmu? Pilihan yang bagus itu kan bagus banget. Nomor 3 memang lebih berisi karena bukan hanya menunjukkan perbandingan tapi juga menegaskan ada analisis bla bla. Dengan judul komparasi teori bla bla bla, arah penulisnya adalah sebagai berikut. Ini outline-nya, dikasih outline-nya. Nah ini yang saya maksud, Anda jadi belajar. Oh dia tuh ngasih petunjuk biar kita nulisin. Jangan, tolong dong tulisin artikel lengkap dengan referensi sekian, berjudul mana? Oh, oke. Nah, terus dia sip cek saya. Tapi dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi kan dia nawarin buat apa? Pendahuluan. Nah, saya bilang bahwa kalau menurut jurnal epistemik, pendahuluan itu ada kategorinya, ada ada ketentuannya. Coba lihat ini. Pendahuluan mencakup latar belakang masalah dalam penelitian yang jelas dan singkat untuk menjelaskan kenapa masalah tersebut perlu dikaji. Bla 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 bla. Pendahuluan dapat dibuat menjadi 4 paragraf. Tuh, dipindahannya 4 paragraf. Paragraf ke-1 membahas tentang fenomena, paragraf kedua membahas tentang masalah utama, paragraf ketiga membahas tentang tinjauan studi, novelty, itu ada di situ juga, dan paragraf keempat membahas tujuan, urgensi, pentingnya argumen dan asumsi studi. Tuh, beda. Nah, maka pada saat saya minta dia untuk menyusun pendahuluan, saya kasih prompt. Promptnya begini. Sip. Dia kan nanya deh. Maka mau lanjut nggak saya bikinin draft bagian pendahuluan sekitar 700 sampai 800 kata biar ada fondasi artikelnya. Saya jawab sip, tapi dengan ketentuan sebagai berikut. Iya, ketentuan mana? Di sini ada nih. Mohon lakukan pengutipan dari artikel jurnal yang bereputasi dan memiliki banyak sitasi. Boleh, ini boleh juga maksudnya. Boleh juga dengan buku. Jumlah referensi yang di bagian pendahuluan minimal 15 buah dengan teknik apa style 7. Ini 700 sampai 800 kata. Dia tulis pendahuluannya. Cuma karena ini memang kita mintanya per paragraf, jadi dia tulisnya pakai paragraf 1. Fenomena. Ente naon ke ngaguluyur gitu enggak. Oke, enggak apa-apalah. Sahayang dalam memang. Tuh. Paragraf 1, 2. Tapi ini bisa dihapus gampang kok. Nggak susah, bisa dihapus. Bisa dihapus, nanti bisa diminta lagi. Tapi paling tidak kita sudah baca. Oh, dengan judul yang dia tawarkan, dengan aturan ini, dia menyusun latar belakang dengan keinginan kita begini, hasilnya ini. Coba baca. Halus asli. Tinggal nanti citasinya tambah. Gak bisa ujuk-ujuk. Ini baru apa? Baru latar belakang masalah, baru pendahuluan. Belum masuk ke metode. Nah, di sini ada. Kalau Anda ingin saya perbaiki tambah referensi nyata, ya terserah mana. Oke, tinggal diatur-atur. Cuma maksudnya fondasinya kudu kuat dulu. Udah kudu apa? Sekarang prompt kedua terkait dengan metode. Metode itu Anda harus mulai dari cara menyusunnya. Ini lihat. Cara menyusunnya itu adalah Anda harus tahu dari mulai apa, temanya bagaimana, ini. Apa yang diinginkan dari tema tersebut, supaya promptnya benar. Apa saja sih isi dari sebuah metode di di dalam template jurnal epistemik sudah disebutkan. Nih lihat. Bagian metode menjelaskan langkah-langkah yang dilalui dalam melaksanakan penelitian atau studi.
Oleh karena itu perlu ditunjukkan secara rinci kepada pembaca mengapa metode yang digunakan dapat diandalkan dan valid bla 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 bla. Bagian metode penelitian sudah menjelaskan metode penelitian yang digunakan termasuk bagaimana prosedur dilaksanakan, penjelasan tentang alat, bahan, media dan seterusnya. Lalu ada menulis subtitle dalam metode harus dimasukkan dalam paragraf, bukan poin atau bukan penomoran. Untuk penelitian kualitatif, kita mau menggunakan yang mana, kualitatif atau kuantitatif? Disinilah prompt itu harus benar-benar benar. Ya. Prompt. Anda berperan sebagai akademisi, dosen dan peneliti yang ahli dalam perkembangan dalam publikasi dan penelitian. Saat ini saya, nah ini tinggal diganti. Ini copy, ganti, simpan di depan. Nih. Kemudian, nah, simpan lagi di sini. Nanti judulnya apa? Nanti apa judulnya? Yang ketiga judulnya nih, komparasi teori. Kopikan ini, lalu masukkan ke sini. Adapun isi artikelnya adalah sebagai berikut. Kan kita minta artikelnya teh sini non wae si template nate. Nih. Ini bagian pendahuluan. Sorry. Ini teh ada metode mah ieu. Saya sampai salah begini, salah. Pro metode. Judul artikelnya apa tadi? Nah, komparasi bla 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 bla. Oke. Nih. Pendekatan penelitian kualitatif, jenisnya studi kepustakaan. Nah, pertanyaannya simple. Anda menggunakan referensi apa? Contohnya Anda tidak menggunakan referensi apa, pokoknya referensi yang berhubungan dengan referensi yang digunakan adalah yang berhubungan berasal dari artikel ilmiah yang terindeks Scopus dan Sinta. Kemudian disertai buku yang relevan dengan perencanaan pendidikan. Waktu penulisannya contoh ambil 1 sampai 14 September. Lalu di sini ada formnya nih. Tugas Anda buatkan bagian metode dengan menjelaskan langkah-langkah yang dilalui. Tadi aya dina template-nya kan? Ya, masukkan kan dia. Tuh, masukkan kan dia, Pak. Sudah sampai sini. Anda copy ini. Nanti minta berapa kata panjangnya. Masukkan ke sini, Pak. Contoh, mintakan tugas Anda buatkan bagian metode dengan panjang 700 kata dengan menjelaskan langkah-langkah bla 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 bla. Nanti dia akan tuliskan. Tuh. Dan langkah-langkahnya ini sesuai dengan template yang diminta. Isinya teh. Tuh, Pak. Tapi setiap yang ditulis di sini harus diikuti bukunya. Seperti kalau di sini dituliskan Ralph and Tyler, Hilda Talba, berarti kudu aya bukuna. Al-Ghazali, Ilmu Khaldun, Ilmu Al-Atas kudu aya bukuna. Karena kan membandingkan antara teori barat dengan Islam kan gitu. Ini buat Pak siapa? Putri ya. Jeung di metode teh jadi halus Pak itu asli halus. Ini baru apa? Metode. Sekarang masuk ke naon? Ke result Pak. Resultnya naon? Hasil.
Nah, hari hasil mah memang selalu bergantung kepada apa yang diminta dalam rumusan masalahnya. Dan itu harus ada buku yang memang benar-benar valid dan otentik untuk dikutip, Pak. Lihat nih result apa saja, Pak, ininya apa? Bukan promnya, author guideline-nya. Ketentuan utama dalam penulisan temuan penelitian adalah kajian adalah sebagai berikut. 1. Menyajikan temuan penelitian atau kajian secara singkat dengan tetap memberikan keterangan yang cukup untuk mendukung kesimpulan. Boleh menggunakan tabel atau gambar, tapi tidak mengulangi informasi yang ada. Kemudian setiap temuan penelitian atau kajian harus ditafsirkan dengan benar menggunakan ejaan baku. Proses analisis data, hitungan statistik ini kita nggak pakai karena kualitatif. Ini tinggal di copy saja, nanti tinggal dimasukkan, Pak. Cuma masalahnya kita kan harus punya dulu datanya. Data temuannya apa? Dari judul tadi komparatifnya kudu aya kan. Jawaban YK, jawaban DK, kumaha dikumpulkan baru disimpulkan. Nanti ketika Anda menyusun, makanya kalau menurut saya kalau untuk yang kajiannya library research, Anda harus tentukan buku yang dipakai untuk referensinya apa saja, buku babon yang dipakai. Kalau dari Islam apa, dari Baratnya apa, itu yang dikaji, Pak. Itu dipertentangkan, dikomparasikan. Sehingga nanti pada saat Anda menyusun pembahasan, di sini ada nih, pembahasan adalah jawaban dari gap dan masalah. Ini di copy aja sebagai promnya, Pak. Jadi mohon buatkan pembahasan berdasarkan rumusan masalah di atas dan temuan masalah yang sudah Anda jawab di atas dengan ketentuan sebagai berikut. Ini kasih. Jadi nanti akan dia jawab berdasarkan rumusan masalah. Kemudian Anda silakan mensitasi bagian-bagian penting. Makanya di sini ada nih. Anda bisa baca di dalam Author Guidelines Jurnal Epistemic. Interpretasi temuan atau kajian dapat dilakukan dengan menggunakan logika empiris berdasarkan teori yang ada dan atau hasil penelitian terdahulu pada jurnal bereputasi baik internasional maupun nasional. Sedangkan temuan berupa kenyataan di lapangan diintegrasikan atau dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu atau dengan teori yang ada. Untuk kepada tersebut, penulis wajib merujuk pada jurnal internasional, contohnya Scopus, dan jurnal nasional seperti Sinta. Tuh, beres. Dalam menulis buka data nama, genah nanti asukan karena ini tolong analisis. Nah, untuk simpulan, Anda tinggal gunakan prom ini. Berdasarkan jawaban Anda dari mulai pendahuluan, metode, kemudian lagi result and discussion, mohon buatkan simpulan dengan ketentuan. Simpulan bukan ringkasan pembahasan. Simpulan ditulis dengan ringkas dan jelas. Simpulan tulis oleh Anda batasi. Mohon ditulis dalam 500 kata. Karena simpulan itu ada poin-poin yang harus ada. Contoh nih, lihat. Poin apa yang harus ada? Tulisan ini apakah temuan riset membantah atau memperkuat temuan sebelumnya? Penulis juga dapat menambahkan prospek pengembangan hasil penelitian atau kajian, serta bagaimana implikasi lebih lanjut dari prospek penelitian dan penelitian lebih lanjut. Dan ini biasanya jarang ada di dalam riset-riset yang dibuat tanpa ada prom begini. Sudah, begitu. Dari seperti ya, bisa? Ya, namun Anda belum bisa. Ini ada waktu sedikit lagi, udah lewat ya waktunya. Cobalah Anda nonton YouTube banyak-banyak lah, ya. YouTube banyak yang bisa ditonton. Satu, Ensiklopedia Ahmad Fauzi, saya sering bilang. Anda di situ, Anda klik playlistnya, di playlist itu nanti Anda tinggal cek bagian publikasi dan riset dan publikasi. Nih, Anda di sini buka, nih. Ensiklopedia Fauzi, diklik bagian ini, lalu Anda lihat playlistnya di sini. Di playlist ini nanti Anda bisa mencari ini nih. Kalau yang terkait khusus dengan AI, Anda silakan pakai ini nih. Kecerdasan buatan AI, ada 114 video. Kalau untuk ide penelitian ada 10 video. Kalau untuk penulisan dan publikasi ilmiah ada 163 video. Untung saya sudah belajarnya ketika kemarin COVID. Kan COVID mau gawe itu Pak.
drakor deui. Aya aturan 16 episode teh beak 2 poe kan nonton drakor. Dahar kacai salat eta we nu paling kabengbat ya Pak. Sisana mah kieu we. Gabut Pak 2 minggu gitu wae, nyangan we. Ternyata dapat info itu. Ya, mulai. Ya tinggal Anda sekarang. Sok 1 hari 1 video lah tonton. Nah untuk mendelaynya, untuk reference manajernya banyak kok tutorial di sini Pak. Yang laptopnya belum connect, untuk nyalakan laptop Pak, buah laptopnya perlu di-upgrade. Ya, usap Pak, kudu 5 juta. Ganti langsung. Ya. Ada pertanyaan? Dapat sesuatu hari ini? Mudah-mudahan manfaat. Karena kalau manfaat berarti jadi pahala jariah saya selanjutnya kalau Anda manfaatkan. Kalau Andanya tidak membuka diri untuk mau belajar terus ya Najan Mario Teguh Ari Ginanjar memotivasi Anda nggak bakal berubah. Biasanya motivasi itu hanya bertahan 2 kali 24 jam. Jadi kalau Anda sudah tidak ketemu saya, nanti hari Minggu itu Anda akan kembali ke habitat semula. Bener, percaya weh. Kamu papangi jeung barudak circle Anda gitu untuk tukang ngopi teh geuninnya. Kuliah teh lieur bukan jadi positif, mana itu jadi negatif kerjaannya. Makanya Anda harus punya imun yang kuat. Harus punya imun kuat. Kalau Anda nggak punya imun kuat, sekalinya masuk virus kecil pasti berubah. Bener nggak berubah nanti jadi Thor, jadi Hulk gitunya. Ya lamun jadi mutan anyar kan riweuh Pak. Mutan yang baru yang mengerikan lah. Ulah. Sok belajarlah. Mumpung kuliah Pak. Mumpung kuliah. Dalam untuk kuliahmu mau dititahkeun. Ya. Jadi kalau Anda ditanya, "Kunaon sih urang teh make dititahkeun?" Kusabab ada daftar jadi mahasiswa. Jeung Anda kuliah. Jeung ingat Anda jadi mahasiswa teh lain ngan ukur Jumat jeung Sabtu kan. Anda teh di Senin sampai Minggu teh mahasiswa kan. Ieu mah ingat-ingat teh jadi mahasiswa teh pagi jeung Sabtu, jeung Jumat. Jadi di Senin sampai ka poe Kamis jeung Sabtu, jeung Minggu teh teu ingat Anda teh mahasiswa. Teu ngerjakeun tugas, teu maca, teu nonton video tutorial. Nah, manfaatkan makanya. Ya, oke. Mudah-mudahan manfaat ini bisa berlanjut.